Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim salatan tahullu biha al-aqwad wa tafayyu biha al-qurab wa tuzilu darar wa tuhawwinu biha al-umur as-si'ab wa tadbika wa tadbihi. Ya Allah ya Rabbal alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawm al-mubarak insyaallah wa khasatan fi darsil fiqhil muamalat. Sabahul khair ya fasl syariah al-ula wa kaifa halukum wa asallahu ayyubikum dawam as-siha wal afiyah li kai tastati an ta'mal kullama Allah wa kullama haramullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mazilna fi darsil fiqh al-mu'amalat khasatan fil kitab at-taqrirat as-sadida fil masail al-mufidah ma bayyin an kitabil buyu wa ahkam ma yata'allaqu bil buyu. Ya, kemarin kita membahas tentang akad salam, yaitu akad pesan memesan di dalam jual beli ya. Jadi akad jual beli dengan akad pesanan, yaitu berarti apa? Akad yang mana barangnya itu hanya disebutkan dan ditentukan ciri-ciri dan spesifikasinya, kemudian diserahkan di akhir, tetapi pembayaran dilakukan di awal dengan syarat-syarat tertentu ya, dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan ya. Masih bisa diingat dan dipahami, dan jika ada di kehidupan sehari-hari bisa diamalkan insya Allah ya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan jual beli, yang mana di sini merupakan mohon maaf, masih berkaitan dengan jual beli dan muamalah ya. Ini adalah bab tentang ar-rahan. Jadi kita hari ini akan membahas babur rahan ya, ar-rahnu, atau yang biasa disebut dengan akad gadai atau pegadaian ya. Nah, sebelum kita belajar, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id din. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang babur rohani, atau yang disebut dengan akad rohan atau akad gadai ya. Nah, jadi yang pertama kita akan ketahui adalah ta'rifur rohan. Ta'rifur rohan atau makna dari ar-rohan sendiri. Ar-rohan secara bahasa lughatan maknahu ats-tsubut, atau tetap ya, atau mujud, atau ada ya. Jadi secara bahasa adalah ats-tsubut. Kemudian secara istilahan, nah jadi ini adalah akad rohan yang kita pelajari. Rohan itu apa sih secara syar'an? Yaitu ja'alu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaihi. Jadi akad rohan ini adalah menjadikan barang berharga atau harta benda sebagai jaminan hutang, yang mana ketika agar hutang itu bisa dibayarkan dengan jaminan tersebut. Ketika apa? Ketika si penghutang tidak mampu melunasi hutangnya ya, karena ada ta'adzur wafaihi seperti itu. Jadi menjadikan barang sebagai jaminan hutang dan bisa dibayarkan dengan jaminan tersebut ketika si penghutang tidak dapat melunasi hutangnya ya.
bisa dipahami seperti ini maknanya, jadi sudah tergambar seperti apa akad rohan ini akan dibahas ya. Nah, kemudian al-aslu fihi atau dalil yang menjelaskan tentang adanya akad gada yang diperbolehkan di dalam fikih muamalat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu farihanum maqbudah, adanya barang yang dipegang seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam hadis ada tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah SAW wafat sedang baju besinya digadaikan kepada Yahudi dengan 30 sok gandum ya. Jadi ini dasar yang membolehkan, dasar dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang akad rohan. Kemudian sudah diketahui apa arti dari rohan itu sendiri, maka harus ada rukun rohan atau unsur-unsur yang bisa menjadikan sesuatu itu jadi akad gadai. Jadi rukun akad gadai ini ada 5. Yang pertama adanya akidani atau pelaku akad tersebut, yaitu adanya rohin dan murtahin. Rohin adalah orang yang meminjam atau yang menggadaikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah murtahin. Murtahin adalah orang yang memberi pinjaman atau orang yang memberi hutang atau orang yang menerima gadai tersebut. Kemudian yang ketiga ada al-marhun. Al-marhun adalah barang yang digadaikan oleh ar-rohin. Kemudian yang keempat adalah al-marhun bih. Al-marhun bih adalah uang yang dipinjamkan oleh murtahin ya kepada ar-rohin. Kemudian yang kelima adalah sirah, adanya ijab kabul ketika akad gadai tersebut. Ya, sudah dimengerti. Jadi ada 5, ada rohin, murtahin, marhun bi, dan ada juga sirah. Kemudian seperti apa sih contohnya? Ya, gambaran suratu ar-rohan an yakuna li Zaid ala Amr alfu dinar di dainan laziman fayaqulu Amr li Zaid rohantuka dari bil alfi allati laka alayya. Jadi contohnya adalah Amr mempunyai hutang kepada Zaid. Kemudian Amr berkata kepada Zaid, wahai Zaid, saya menggadaikan rumah saya kepada kamu sebagai jaminan hutang saya yang 1000 dinar kepada kamu. Kemudian Zaid berkata, qabiltu, oke, saya terima. Ya, kemudian sekarang menuju kepada syurutul marhun bih. Syurutul marhun bih berarti syarat-syarat yang harus ada pada uang yang dipinjamkan tersebut atau sesuatu yang dipinjamkan tersebut. Yang pertama adalah an-yakuna dainan, berupa hutang ya, atau misalkan uang gitu. Kemudian yang kedua adalah an-yakuna tabitan, wujudnya harus ada. Jadi bukan misalkan pinjam uang tapi uangnya baru ada bulan depan terus kita sudah harus memberikan jaminan kepada yang memberikan hutang, itu tidak bisa terjadi. Jadi harus tabitan atau ada uang yang dipinjamkan tersebut. Kemudian yang ketiga laziman. Laziman di sini adalah harus diganti dengan yang sama. Jadi bukan bisa diganti dengan barang lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah makluman. Makluman adalah uang yang dipinjamkan ini diketahui oleh kedua belah pihak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah syarat dari al-marhun. Al-marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan. Ini harus mempunyai syarat yang mana an yajuz bai'uhu, adalah bisa diperjual belikan barangnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah luzumur rohan. Kapan bagaimana bisa terjadinya akad rohan itu? La yalzamur rohan illa bil qaldil mu'tabar. Jadi akad rohan tidak terjadi jika tidak ada penyerahan barang
gadai tersebut ya. Jika tidak ada penyerahan maka tidak terjadi akad pegadaian seperti itu. Karena rukunnya adalah adanya almarhun, adanya penyerahan barang jaminan. Kemudian selanjutnya adalah ada juga jika kita misalkan memiliki satu hutang ya, kita meminjam uang kepada orang lain dengan adanya dua jaminan, kita memberikan dua jaminan yang berbeda kepada orang lain itu, maka itu hukumnya boleh karena dua jaminan itu menjadikan kekuatan yang lebih, jadi menguatkan jaminan yang sebelumnya. Tetapi jika kita mempunyai dua hutang, misalkan kita meminjam misalkan dua kali ya dengan satu jaminan itu, jadi dua hutang yang berbeda dengan satu jaminan, maka itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian bagi yang menggadaikan atau ar-rahin, dia masih memiliki kepemilikan barangnya dan dia berhak memanfaatkan barangnya tanpa kekurangan apapun. Jadi barang tersebut masih dalam kepemilikan ar-rahin atau orang yang berhutang. Ya. Kemudian di sini ada masailur rahan. Jadi ada permasalahan di dalam akad gadai. Yang pertama adalah al-hukmu idza talifal marhun indal murtahin. Nah, kalau misalkan barang gadaian ini rusak di tangan si penerima gadai atau al-murtahin, maka hukumnya adalah idza kana talifa biduni taksir, jika kerusakannya bukan terjadi karena kelalaian atau pengabaian murtahin atau penerima gadai, maka layat manumu, maka al-murtahin atau penerima gadai ini tidak wajib mengganti barang yang rusak karena bukan kelalaian dia. Maka yadunnya adalah yadun amanah, jaminan hanya untuk amanah saja. Kemudian idza talifa bitaksir, kalau misalkan rusaknya itu karena kelalaian penerima gadai itu, maka yadmanul murtahin qimatahu yaumat talaf. Nah, jadi harus mengganti barang yang rusak tersebut karena kelalaian. Kemudian permasalahan yang kedua adalah al-hukmu idza ja'ala murtahin ar-radda. Hukum jika penerima gadai ini mengaku kalau barangnya sudah dikembalikan. La yusaddaq illa bi bayyinatin, maka jangan dipercaya kecuali dengan keterangan dan bukti yang jelas dan nyata. Kemudian yang ketiga adalah aqdur rohan. Nah, akad rohan ini adalah lazim, adalah wajib dari sisi ar-rohin ya, ba'da raqabat wa jaizun min jihatil murtahin mutlaqan. Jadi adalah akad yang wajib atau lazim bagi si penggadai dan akad yang jaiz atau boleh bagi orang yang menerima gadai. Kemudian permasalahan yang keempat adalah laurohana syai'an wa adina lahu fi istimalihi. Misalkan saya menggadaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian saya membolehkan pemakaian barang tersebut. Misalkan nanti bulan depan kamu boleh pakai barang yang digadaikan ini ya. Nah, maka hukumnya adalah sebulan ini adalah rohan atau penggadaian, yaitu amanah. Jadi hukumnya, jadi ketika rusak di bulan ini pun barang adalah tanggung jawabnya si penggadai atau ar-rahin. Tetapi di bulan depan adalah hukumnya adalah ariyah madmunah atau pinjaman yang mempunyai tanggung jawab bagi si pemakainya. Kemudian yang kelima, nafaqatul marhun. Nafaqatul marhun adalah biaya perawatan barang gadaian ya. Biaya perawatan barang yang digadaikan itu adalah tanggungan siapa? Takunu ar-rahin, yaitu adalah tanggung jawabnya ar-rahin. Ar-rahin itu adalah orang yang menggadaikan atau yang punya hutang, karena dia yang masih resmi menjadi pemilik barang tersebut.
Nah, kemudian 6, infiqaqur rahin. Infiqaqur rahin itu adalah terputusnya atau terlepasnya akad rohan. Ini ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-ibro, jika misalkan al-murtahin atau orang yang menerima gadai membebaskan hutang bagi si penggadai. Kemudian yang kedua adanya fashun, atau misalkan al-murtahin ini memutus akad gadai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bisada didain, jika hutang sudah dilunasi maka selesailah akad ar-rohan. Kemudian yang ketujuh adalah permasalahan hukmul ainil marhunah idza halal ajal walam yusaddadid dain. Nah, adalah hukum barang yang digadaikan apabila misalkan sudah datang waktu jatuh tempo nih untuk pembayaran, tetapi ternyata hutang belum dibayarkan, maka barang gadainya harus diapakan? Maka untuk si murtahin atau penerima gadai mempunyai 2 hak. Dia berhak untuk meminta barang itu dijual dan dia mendapatkan haknya, atau misalkan menyuruh kepada ar-rohin atau si penghutang untuk segera membayarkan hutangnya. Ya, jadi itu adalah beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam akad rohan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kebenaran hanya dari Allah. Jika ada kekurangan itu mutlak dari saya. Jadi jangan lupa juga kumpulkan tugasnya nanti malam ya. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dan jauhkan yang buruknya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu istiqomah ya, dan rajin belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.